Pada episode lalu kita telah membahas pandangan ilmuwan René Descartes dan Isaac Newton tentang Tuhan. Sedangkan pada episode ini kita akan membahas pandangan ilmuwan Thomas Aquinas dan Voltaire. 3. Thomas Aquinas. Thomas Aquinas hidup tahun 1225 sampai 1274 Masehi, lahir di Aquino, Italia. Ia menyatakan bahwa sesuatu yang sampai pada akal harus melalui panca indera, tetapi yang berasal dari panca indera tidak membentuk pengetahuan yang sebenarnya. Dengan dasar ini maka ia mengembangkan pemikirannya dalam rangka menemukan Tuhan. Pertama, segala sesuatu yang ada di dunia tidak ada yang tetap, tetapi bergerak dan berubah. Pergerakan dan perubahan alam ini mustahil bersumber dari dirinya sendiri, sebab jika berasal dari dirinya, tidak ada yang menggerakkan atau mengubah, berarti alam dan seisinya sempurna, tidak kekurangan suatu apapun. Namun faktanya, alam seisinya tidak sempurna. Jadi tentu ada yang menggerakkan atau mengubah alam ini. Kalau dirunut ke belakang sampai habis, sebab pertama yang menggerakkan itu adalah yang tidak digerakkan, yang tetap abadi dan sempurna, dan itulah Tuhan. Kedua, segala sesuatu yang kita kenal melalui panca indera, adanya selalu disebabkan, ada faktor penyebab. Kita tidak mungkin menerangkan kesebaban dengan menunjuk sebab-sebab yang mendahuluinya, tetapi kita harus percaya, tentu ada sebab pertama yang tidak disebabkan. Inilah yang disebut Tuhan. Ketiga, dunia menunjukkan ketidakniscayaan. Segala sesuatu di dunia ini tidak niscaya adanya, tidak semuanya ada dengan keharusan. Segala sesuatu itu pernah tidak ada, dan akan tiada juga. Jadi di dunia ini selalu mengandung ketiadaan, tidak mutlak itu ada. Adapun sebab adanya sesuatu bukanlah adanya sendiri, tetapi diadakan. Jika ia ada dengan sendirinya, bukan ada dari yang lain, tentulah ia bersifat mutlak. Oleh karena itu haruslah ada yang mutlak, yang merupakan asal dari segala yang ada. Yang mutlak ini adalah Tuhan. Keempat, dunia ini ada kesempurnaan yang bertingkat-tingkat. Dalam kesempurnaan duniawi semuanya terbatas. Oleh sebab itu haruslah ada yang mempunyai seluruh kesempurnaan, yang maha sempurna, dan itu adalah Tuhan. Kelima, segala sesuatu yang ada di dunia amat teratur dan terarahkan dengan cermat kepada tujuan masing-masing. Karenanya harus diterima adanya zat yang maha pengatur yang sempurna dengan kekuasaan tak terhingga. Dan inilah yang disebut Tuhan. Tentang zat Tuhan, Aquinas menyatakan bahwa hakikat sejati Tuhan tidak bisa dijangkau oleh pikiran manusia. Dengan demikian, batas akhir dari semua yang dapat diketahui oleh manusia tentang Tuhan adalah mengetahui bahwa dia tidak mengetahui Tuhan, karena manusia tahu bahwa Tuhan mengungguli semua hal yang dapat dipahami mengenainya. 4. Voltaire. Francois Marie de Voltaire hidup tahun 1694 sampai dengan tahun 1778 Masehi. Beliau merupakan filsuf terkemuka dari Perancis yang merupakan seorang pemikir agama dan kebangsaan yang revolusioner. Kesimpulan tentang adanya Tuhan antara lain diperoleh ketika ia memperhatikan diri manusia. Ia berkata, manakala saya perhatikan alat-alat yang ada pada tubuh manusia,
Saya menyimpulkan bahwa pasti ada suatu kecerdasan yang sudah mengatur bagian-bagian tubuh serta alatnya, sehingga dalam tubuh itu seorang anak dalam rahim dapat memperoleh makanan selama 9 bulan berturut-turut. Selain itu, anak itu memperoleh mata untuk melihat, dan tangan untuk memegang di dalam rahim itu. Dari bukti ini saja saya tidak bisa mengambil kesimpulan, kecuali adanya yang ada, yang kekal, yang telah membentuk tubuh dengan begitu indah. Saya telah mencoba menerangkan pendapat tersebut bahwa saya dijadikan oleh suatu yang ada, yang lebih kuat dari saya. Jadi sudah pasti, yang ada sudah sejak dahulu kala, menjadikan segala sesuatu, dan tidak terbatas oleh segala sesuatu. Voltaire sangat menentang ateisme. Ia menyatakan dalam Philosophical Dictionary pada tahun 1764, ateisme itu merupakan musuh besar bagi mereka yang berkuasa, dan juga bagi orang-orang terpelajar meskipun mereka hidup tanpa dosa, karena dari apa yang mereka pelajari, mereka dapat mempengaruhi orang-orang yang berkuasa. Dan bahwa, meskipun tidak separah fanatisme, ateisme senantiasa berbahaya bagi kebaikan. Di atas segalanya, izinkan saya menambahkan bahwa pada saat ini jumlah orang ateis jauh lebih sedikit dibanding masa-masa sebelumnya. Sebab para filosof telah menyadari bahwa takkan ada tumbuhan tanpa benih, dan takkan ada benih tanpa rancangan pencipta, dan seterusnya. Tentang kepercayaan terhadap Tuhan, Voltaire berpendapat bahwa iman kepada satu Tuhan adalah lebih rasional dan alamiah bagi manusia daripada kepercayaan kepada banyak Tuhan. Itulah pendapat Thomas Aquinas dan Voltaire tentang Tuhan. Nantikan episode selanjutnya yang akan membahas pandangan Albert Einstein tentang Tuhan. Jangan lupa subscribe, like dan share agar saudara-saudara kita yang lain memperoleh manfaat dari channel ini. Terima kasih sudah menonton.